Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Qudus. Itu nama apa ya? Nah, betul sekali, itu adalah nama Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan untuk kita semua. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, mantap. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ini adalah KD-nya. Bagaimanakah? Sudah siap kita belajar hari ini? Alhamdulillah, bagus sekali. Nah, kalau sudah siap, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ayo, kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih untuk doa hari ini. Nah, sekarang ibu guru mau mengabsen anak-anak satu persatu. Baiklah. Yang pertama, Ahmad Zadanial Fadlah. Bagus, hadir. Kemudian yang kedua, Intan Nur Aini. Hadir. Baiklah. Yang ketiga, Dava Raditya. Nah, alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Nah, sekarang kalau anak-anakku sudah siap, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, bagus sekali, semangat. Nah, kita sekarang akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa nanti bisa menyebutkan arti dan jumlah Asmaul Husna. Nah, yang kedua, nanti siswa bisa menghafal arti dari Asmaul Husna Al-Ahad dan Al-Khaliq, serta menyebutkan bukti-bukti dari sifat kedua ini. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, lihatlah gambar. Bu Guru akan menampilkan gambar ini. Nah, ini gambar apa ya? Gambar apa? Ya, ini adalah Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu apa sih? Kira-kira ada yang sudah tahu apa belum? Oke, belum tahu. Ya, baiklah, akan Bu Guru jelaskan. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah, dan jumlahnya ada 99. Berapa anak-anak? Ya, betul, 99. Itu adalah Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan belajar salah satu dari Asmaul Husna yang 99 tadi. Kita akan belajar yang pertama nanti adalah Asmaul Husna Al-Ahad dan Asmaul Husna Al-Khaliq. Nah, kita mulai dari Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Ahad. Nah, Al-Ahad artinya adalah Allah Maha Esa. E-S-A. Apa sih Esa itu artinya?
Ada yang sudah tahu? Belum. Oke. Esa itu artinya adalah satu. Jadi Allah itu hanya ada satu. Satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah adalah hanya Allah. Nah, Allah itu tidak punya anak. Allah tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan hanya kepada Allah lah kita wajib menyembah. Jadi Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah, hanya satu, tidak ada yang lain. Itu adalah arti dari Asmaul Husna Al-Ahad. Nah, ada dalilnya nggak Bu Guru? Ada dong. Asmaul Husna Al-Ahad itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah itu hanya satu di dalam surah Al-Ikhlas. Siapa yang sudah hafal surat Al-Ikhlas? Saya tunjuk jari. Bagus. Danu, surat Al-Ikhlas bunyinya apa? Ya, betul, pintar sekali. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, shadaqallahul azim. Nah, itu adalah surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah bahwa Allah itu hanya satu. Ahad artinya satu atau Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah semata. Itu adalah arti dari Asmaul Husna Al-Ahad. Sudah paham? Pinter, semuanya pinter, mantap. Sekarang kita menuju ke Asmaul Husna yang kedua. Ini dia, Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Jadi Allah adalah yang menciptakan apapun yang ada di dunia ini, termasuk kita sebagai manusia. Kita itu adalah ciptaan Allah. Kira-kira siapa yang tahu ciptaan Allah yang lain? Ayo dilihat di sekelilingnya. Siapa yang bisa menjawab? Zadan bisa jawab apa? Coba yang diciptakan oleh Allah selain kita. Nah, ada nggak ya dalil? Ada nggak Bu Guru dalil tentang Asmaul Husna Al-Khaliq? Nah, tentunya ada. Bu Guru akan membacakan dalilnya yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, dan yang membentuk rupa. Dia yang mempunyai Asmaul Husna dan semua bertasbih kepadanya. Apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu adalah dalil tentang Asmaul Husna Al-Khaliq. Jadi Asmaul Husna Al-Khaliq adalah artinya Allah yang maha pencipta. Jadi Allah lah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini, termasuk kita, hewan, tumbuhan, langit, bumi, hujan, angin, semua apa yang ada di bumi dan di langit beserta isinya itu adalah merupakan ciptaan Allah. Nah, sekarang
Bu Guru akan menayangkan video tentang kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Nah, kita simak videonya berikut ini. Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar. Ia dilahirkan di wilayah kerajaan Babilonia yang saat itu diperintah oleh raja bernama Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam kepada siapa saja yang berani menentang kekuasaan dan perintahnya. Pada suatu malam, Namrud bermimpi melihat seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya dan mengambil mahkotanya. Keesokan harinya, ia memanggil peramal yang sangat terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Peramal lalu mengartikan bahwa anak yang hadir dalam mimpinya tersebut kelak suatu saat akan meruntuhkan kerajaannya. Namrud pun marah mendengar hal itu. Ia memerintahkan prajuritnya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Azar, yang istrinya saat itu sedang mengandung, begitu khawatir akan keselamatan bayinya. Ia khawatir bahwa bayi yang ada dalam perut istrinya adalah seorang bayi laki-laki yang selama ini mereka dambakan. Untuk menyelamatkannya, Azar mengajak istrinya bersembunyi di dalam gua yang jauh dari keramaian. Di gua itulah kemudian bayi tersebut dilahirkan dan diberi nama Ibrahim. Agar tidak diketahui oleh orang lain, Azar dan istrinya dengan terpaksa meninggalkan Ibrahim yang masih bayi itu di dalam gua dan sesekali datang untuk melihat keadaannya. Hal itu terus dilakukan hingga Ibrahim tumbuh menjadi anak kecil yang sehat dan kuat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi Nabi Ibrahim dapat hidup dan tumbuh di dalam gua karena pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim dapat menghisap ibu jari tangannya sendiri dan keluarlah air susu yang sangat baik. Itulah mukjizat pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Hidupnya yang cukup lama di dalam gua tentu membuat Ibrahim kecil sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari dalam gua. Ia begitu terkejut melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah itu pasti ada yang menciptakan. Maka Nabi Ibrahim melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang pantas dijadikan Tuhannya. Di siang hari, Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Ia berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam, gugurlah keyakinannya akan matahari sebagai Tuhan. Sampai akhirnya malam datang dan bintang di langit bersinar yang membuat suasana malam menjadi lebih indah dan terang. Nabi Ibrahim pun mulai berpikir, apakah ini Tuhan yang aku cari? Ia menatap bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tapi ternyata ketika malam mulai berganti pagi, bintang-bintang itu menghilang satu persatu. Dengan pandangan kecewa, Nabi Ibrahim melihat satu persatu bintang-bintang itu menghilang dari langit dan berkata, "Aku tidak menyukai Tuhan yang bisa menghilang dan tenggelam." Memasuki malam berikutnya, bulan muncul dan memancarkan cahayanya yang terang. Nabi Ibrahim menduga dan berkata, "Inikah Tuhan yang aku cari?" Maka ketika pagi datang,
bulan hilang tanpa alasan seperti yang terjadi pada matahari dan bintang. Nabi Ibrahim pun berpikir, pasti ada kekuatan yang maha besar untuk menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Dan Nabi Ibrahim pun percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur segalanya. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari keberadaan Tuhan. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Nah, sekarang setelah anak-anak melihat video, coba kira-kira apa tanggapan anak-anak setelah melihat video yang tadi? Nah, siapa sih yang diceritakan di dalam kisah di dalam video tadi? Siapa? Ya, pinter, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu hidup di zaman yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang pada zaman dahulu menyembahnya patung. Nah, tapi Nabi Ibrahim meyakini bahwa patung itu bukan Tuhan. Dia mencari Tuhan. Suatu ketika dia melihat matahari yang sangat besar. Nabi Ibrahim berpikir bahwa itu adalah Tuhan dia. Tapi ketika sore hari, malam hari, mataharinya kok tiba-tiba Tuhan matahariku kok hilang. Muncullah bulan. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun berpikir waktu itu, berarti Tuhan matahari sudah hilang, berarti dia bukan Tuhan. Ini ada bulan yang bersinar terang di malam hari, menerangi kegelapan, jadi dia adalah Tuhanku. Terus keesokan harinya, Tuhan bulan itu pun hilang seperti halnya Tuhan matahari. Jadi Nabi Ibrahim berpikir, berarti bulan itu bukan Tuhan. Lalu dia merasakan hembusan angin yang menggerakkan pohon-pohon, kemudian burung-burung terbang. Dia berpikir angin itu adalah Tuhan. Tapi tidak, angin itu kadang hilang, kadang ada. Jadi mulai saat itu Nabi Ibrahim meyakini bahwa Tuhan itu hanyalah satu yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain. Dan mulai saat itu Nabi Ibrahim langsung beriman kepada Allah dan menentang orang-orang yang menyembah patung atau berhala itu tadi. Nah, itu tentang Asmaul Husna Al-Ahad. Sekarang Asmaul Husna Al-Khaliq. Coba kalian perhatikan di sekeliling kelas kita, di luar kelas kita. Kalau siang hari kita melihat apa ya? Ayo kita disebutkan. Yang pertama, apa? Ya betul, pintar, matahari. Ada siang-siang ada matahari. Apa lagi? Ya ada angin. Siang-siang itu juga ada angin. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah bersifat Al-Khaliq atau Allah Maha Pencipta. Nah, siapa yang mau nyanyi? Wah, mau semua. Nah, Bu Guru punya lagu yang judulnya adalah Allah Maha Pencipta yang menggunakan nada menanam jagung. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Allah Tuhan kita semua, yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah, Allah, Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq Maha Pencipta. Allah, Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya.
langit dan bumi serta isinya. Tepuk tangan. Itu adalah judul lagunya Allah Maha Pencipta. Nah, alhamdulillah kita sudah banyak sekali belajar hari ini. Tentang apa saja? Yuk kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Asmaul Husna artinya apa? Ya, bagus sekali, cerdas. Nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya ada berapa? Ya, betul, 99. Kemudian kita tadi sudah belajar 2 Asmaul Husna. Apa saja yang pertama? Ya, pintar, Al-Ahad. Siapa yang tahu arti dari Asmaul Husna Al-Ahad? Siapa yang tahu? Ya, pintar. Al-Ahad adalah Allah Maha Esa. Esa itu artinya apa? Bagus. Esa artinya 1. Nah, Asmaul Husna yang kedua tadi, Asmaul Husna apa? Ya, pintar sekali. Asmaul Husna Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya bagus. Allah Maha Pencipta. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Alhamdulillah kita tambah ilmu. Kira-kira ada yang pengen bertanya nggak sama Bu Guru tentang pelajaran hari ini? Hah? Nggak ada? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham. Sudah paham? Pintar, semuanya sudah paham. Nah, baiklah, jika sudah tidak ada yang bertanya, alhamdulillah selesai sudah pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku yang hebat dan semangat-semangat hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.